Berapa tahun? Tahun yang waktu kita beda. Tahun 2013 hari guru. 2013 hari guru, menjelang hari guru. Jadi memang sudah dipersiapkan di kepala staf IPK itu memang sudah ditetapkan nanti yang akan memimpin dialog hari guru adalah saya. Saya sudah mempersiapkan. Saya ingat dulu, saya pernah di sini, jujur aja, setiap sedekah untuk dialog itu sudah saya siapkan. Itu 2 juta rupiah. Saya kadang-kadang yang memimpin di sini Tawajud atau memimpin seluruh atau Firman, Bang Firman. Pernah nggak sih ikut Tawajud? Biasa aja dia. Dia satu malam sebelum antara Isya dan apa? Antara tertidur habis maghrib tiba-tiba tertidur sebentar. Mimpi datang seseorang. Nah, seseorang datang dia pakainya putih keren nanti saya contohkan lah kayak warna black gitu, warna pasir. Tapi ada dua, dia ada pakai apa, ada macam ada bajunya satu lagi, antara putih satu lagi ya, dengan keren, celananya coklat gitu ya. Datang dia doakan saya, tapi saya nggak tahu doa itu, saya ingat bunyinya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itulah didoakan orang itu. Sini ya. Habis itu macam ada isyarat sedekah dalam mimpi itu 100.000 pendek kita wah apa ini saya kok sedekah 100 gini ini mau jalan nanti Maya berarti saya sedekahnya mesti saya tambah itu jalan hari itu 2.100.000 pikir siapa yang datang dari 21 antara dua kemungkinan. Kalau tidak ahli silsilah nomor 21, Nabi nomor 21. Di sini kan silsilah itu kan ada, atau dari itu di kantor BKK sini. Oh ya, kamu cerita untuk anak-anak Mami. Rasanya ini panggil pegawai BKK, cek di kantor BKK nomor 21 siapa? Silsilah. Ini namanya lupa deh. Bukan. Tapi doa ini kok ini. Nantilah. Belum tahu ya. Nantilah. Saya ikut Tawajud lagi bisa. Sebelumnya saya ikut Tawajud bisa. Enggak tahu. Habis Tawajud bisa. Saya duduk di sebelah sini pimpinan jaringan. Dr. Firman tuh habis itu dia berputar. Datang dia spesial masih di salamnya. Nggak pernah. Saya cukup gitu. Bang, saya mau bicara. Belakang anak nanti kalau bisa. Oke, Bang. Silakan. Dia kan lebih kalian duluan lah, duluan. Dan inilah, besok dia pun masuk ke Lampung. Saya pun datang ke Lampung ya, PZ. Keluarlah dia. Nggak usah cerita. Dia menceritakan problemnya lah pula. Nggak usah cerita. Apa itu? Dia saya bilang gini, ada satu ayat lah. Menurut saya kenapa gitu? Dan saya rasa ini, makanlah ini la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Apa itu ya? Nggak bisa saya catat lagi. Doa siapa? Doa Nabi Yunus dalam perut ikan. Dan itu memang pernah diulang oleh Nabi Muhammad. Oh iya, dia catat. Baliklah saya ke apa? Udah ada swab, baliklah saya ke apa? Masa ada silsilah nomor 21? Enggak. Kita nggak punya daftar Nabi. Saya bilang, nanti ceritakan Mak. Amin. Nggak ada. Aduh. Kita yang ada itu di rumah Mami. Di rumah Mami. Coba telepon Mami. Siapa Nabi nomor 21? Ada kan? Mami, apa aja maksudnya ini katanya? Ada lah Mi, katanya gini adalah iyalah maksudnya nanya maksud ada di rumah aja. Lihatkan aja lah dulu. Ini Yunus katanya. Oh ya udah ya Mi ya. Cuman itu, ya. Gimana ceritanya tadi? Ada cakap kotor semua. Kau nggak dasar kau gini. Ya Mi ya. Dan langsung cakap kotor dia kena caranya gitu. Habis itu kan cerita kita. Jangan ceritakannya masalahnya Pak. Ya mana lah bisa waktu itu diceritakan. Kita lah jumpa lah baru kita bercerita. Kan banyak hal-hal yang nggak bisa diceritakan pada waktu itu. Ya lebih baik pun yang payah. Payah. Dia
Barulah teringat, kenapa waktu dia mendoakan saya, la ilaha illallah itu memang doa Nabi Yunus. Kenapa saya sedekah 100 menjadi 2 juta 1 kode. Maka saya tambahkanlah, sudah saya siapkan untuk nanti mimpin jarak itu, masukkan uang 100. Nah, ada lagi tambahan. Pas hari guru setelah yang ditentukan, saya pun saya bilang ajaran menjelang mau saya start di sini, orang pun datang semua di sini, atau ada suara, kenapa tidak sampai Rasulullah? Melengkapi Rasulullah nomor 25, saya ambil lagi uang, tambah lagi 400. Ambil Rasulullah, Pak, jarak. Tahu nggak habis ziarah ini menjerit dia Pak di makamnya Rasul apa? Memang Rasulullah kata itu, memang Rasulullah ada Rasulullah di sini katanya menjerit di makam itu. Enggak, tangannya enggak kata Kak Men pingsan di gini sambil teriak-teriak ada Rasulullah. Kak Men ketemu Abdul ada Rasulullah. Orang lihat semua, orang kira Kak Men yang pingsan. Ada Rasulullah. Kak Men yang Kak Men bilang aku udah pingsan dan gini dan pingsan tetap sambil teriak Kak. Bang, nanti saya akan menjawab pertanyaan abang ya. Saya nggak akan lupa dengan cerita ini, saya nggak ya. Itulah itu. Terus udahlah gitu kan udah selesai kan. Asli ceritakan aja. Dapatlah memang cocok lah sesuai itu nomor 21 dia dan doa itu. Memang orang itu nggak bisa. Kalau diingat lagi nggak bisa, wajahnya nggak bisa lagi. Itu lebatnya. Lebih kurang aja. Pernah sekali, saya udah pernah cerita banyak. Apapun pernah, saya cerita aja lah udah lama kali dulu. Umar bin Khattab pun pernah. Jadi waktu Umar bin Khattab tuh pakai baju begini bentuknya. Pernahlah kami sama jalan-jalan sekali sama dia. Dia udah lama saya cerita sama dia. Ciri-cirinya ini. Jadi sekali kami jalan-jalan ke mall, ke Zara, model. Ada baju Zara. Adalah baju orang itu. Oke, inilah yang dipakai Umar tuh baju ini. Ini yang dipakai Umar bin Khattab tuh. Dia waktu itu tiga-tiga. Jadi waktu hijrah tuh, saya nggak tahu dia siapa tinggi besar gitu. Cuma apa segan gitu lah. Ini cerita metafisis ya. Nah itu, dan makanya Yunus alaihissalam. Nah sekarang menjadi pertanyaan, setiap tawajuh, karena saya udah jumpa ini begini, apakah saya ke dia? Tidak, kajian saya tetap ke ayah. Tidak, ketika ayah waktu naik haji berjumpa dengan para aulia Allah, ya secara metafisis, bahkan berjumpa dengan Siti Hajar dan Siti Hajar, Siti Hajar dan apa semua. Saya Abdul Qadir Jailani dan saya Bapak Ibrahim ya. Dia waktu apa semua ayah guru. Begitu dia nampak Auli Akbar itu, siapa yang dia cari pertama? Mana nenek buaya? Gurunya. Ya Bang. Jadi saya jawab pertanyaan abang. Saya nggak bisa jawab bagaimana nanti gini. Kaifiat tetap tidak berubah, tetap nggak apa. Tapi kalau namanya berhadiah Al-Fatihah, boleh saja ke Rasulullah pun boleh dengan catatan ada caranya. Pertama tetap ke masjid, baru minta tolong yang baca sekali lagi, minta tolong masjid hadiahkan ke Rasulullah. Itu boleh. Itu bisa. Jadi kadang-kadang apakah nanti ini kemarin agak payah itu dijawab. Kaifiat tetap dihadiahkan kepada masing-masing mereka. Yang pertama, walaupun pernah datang misalnya mas saya Yunus alaihissalam atau enggak. Gitu adalah dia kira. Cuma pelajaran, tapi Bang, kayak gini Bang. Pada waktu awal masuk tarikat ini, kita duduk tawabud, istighfar, kita hadirkan musik kita awal masuk tarikat. Suatu ya Allah yang Tuhanku, apabila ada pahala Al-Fatihah dan musik yang dibacakan ini, kukirimkan kepada wasilah tarikat kepada sahabat dia. Sembari kita hadirkan musik kita, itu yang berikan wasilah tarikatullah. Kami tetap kita hadirkan musik kita waktu kita awal bertarikat. Awal bertarikat? Iya. Atau asal mau tawajuh? Waktu kita awal bertarikat, musik ayat ya. Jadi aku tak hadirkan musik ayat, gitu. Terus kirimkan Al-Fatihah dan buku juga baca ini kirimkan kepada wasilah tarikatullah laksaban dia. Entah kita ke ayat. Ya wasilah. Boleh. Enggak, artinya begini lah. Setelah itu tergantung lah masing-masing ada cara, ada kita hadiahkan ke ayah.
Kemudian habis itu kita baca sekali, hadiahkan ke dia, hadiahkan ke ahli silsilah pun boleh. Ada yang kedua, nggak gitu, nggak kita minta tolong musti yang menghadiahkan itu pada mereka. Boleh yang mana boleh. Maksudnya apapun ceritanya, ada musti kita awal masuk tarikat itulah musti Itu yang Ya. itulah kita Itulah dia. ya. Tapi ini cerita saya beda nih. Nah, kalau boleh saya sharing lah ya ceritanya. Saya masuk tarikat 97 sama ayah. Dan waktu itu memang ketemu ayah itu sangat sulit kan. Tidak pernah bertemu secara ketemu seperti sama Buya ini udah nggak bisa kan waktu itu. Nah, singkat cerita, ayah ada berlindung. Nah, itu saya itu kan kayak ayam ditinggal induknya itu seperti apa gitu kan. Bingung. Ayah berlindung itu sebenarnya saya sudah dikasih tahu bahwa saya harus kemana. Waktu itu banyak terjadi perpecahan kan di 2001 itu. Memang BKS waktu itu sudah menunjuk Buya Iskandar. Tetapi waktu itu saya tidak punya tarikan ke sana. Nah, itu saya suluk. Akhirnya saya suluk di Arko, diteruskan suluk di Arko sampai saya mimpi waktu di suluk itu kata ayah, kamu suluk lagi 7 kali, nanti kamu akan mendapat ilmu yang sangat luar biasa. Itu saya kejar. Oke, saya suluk 7 kali. Saya selesaikan kuliah, saya akhirnya ke Jakarta untuk menuntut suluk 7 kali dari yang dituntut ayah itu. Saya pengen tahu ilmu apa sih yang mau dikasih sama ayah. Nah, ternyata setelah saya 7 kali suluk di Arko itu, saya ketemu dengan Bapak Moga. Padahal saya waktu itu nggak pernah ketemu. Dan itu dikejar sama Bapak Moga waktu itu saya. Jadi Bapak Moga pengen sekali saya jadi muridnya Bapak. Saya nggak mau gitu. Saya menganggap Bapak Moga adalah ya sama-sama abang lah itu, tapi memang dia hebat segala macam. Akhirnya Bapak Moga itu ke Kalimantan. Nah, sebab musabab terjadi ada muridnya Bapak Moga di situ, anaknya yang sakit yang harus dibawa ke Batam. Dan anak itu tidak mau digendong sama siapapun. Waktu itu umurnya baru 2 minggu. Dia nggak mau berhenti menangis 24 jam. Berhentinya habis subuh sampai jam 10 pagi. Habis itu nangis terus. Dia mau berhenti kalau digendong sama saya, karena waktu itu saya sudah D1, yang lain belum. Nah, akhirnya teman saya itu bilang, minta tolong, cuman kakak yang bisa ngajak ke Batam, karena dia cuma mau sama kakak, sama yang lain nggak mau, sama neneknya juga nggak mau. Yang akhirnya itu jadi iparnya, adiknya itu menjadi istri anaknya Bapak Moga. Nah, singkat cerita begini, Bapak Moga itu bilang seperti ini, kalau mau dia diam, kau selawatlah sama dia. Diselawati anak itu, biar dia diam. Saya waktu itu selawatnya masih pakai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ah, kau ini, kata Bapak. Saya di dalam hati itu selawat, tapi langsung itu, ah, kau ini selawatmu itu gak guna, katanya gitu. Terus saya harus pakai apa itu selawat? Saya masih tidak menganggap Bapak itu sebagai guru waktu itu, masih seperti abangan lah. Saya masih benar-benar nggak berhadap, masih yang ini murid-murid Bapak Moga itu sudah marah sama saya, ini nggak tahu hadap katanya. Terus saya dibilangin pakai bahasa ibu, hanya ya udah salam sejahtera ayahanda kadirumnya yang Muhammad. Ah, bagus katanya. Tapi bukan itu maksudnya itu. Ini komunikasi Bapak itu masih cerita-cerita, tapi dia komunikasi sama saya itu. Jadi dipotong dia cerita ini, bukan gitu selawatnya, bukan gitu. Saya dalam hati aja. Jadi maksud Bapak itu saya harus berselawat salam sejahtera Bapak Anda Dermoga kayak gitu. Saya dalam hati itu saking 100 buat kau, itu yang paling benar. Singkat cerita, waktu itu Bapak Moga bilang gini, kamu harus ikut suluk sama saya. Sekali saja kamu ikut suluk sama saya. Habis itu terserah kamu mau apa. Maksudnya saya ada suluk di Surabaya, di situ Bondo, di waktu itu di mana Pak? Batu Ungku ya, Batu Ungku. Kamu suluk di sana. Setelah itu terserah kamu mau apa. Oke kata saya, kalau cuma suluk siapa yang takut kan itu? Masih sama aja kan menurut saya. Di suluk itu, jadi saya baru masuk kamu itu Bapak Moga sudah ada di dalam kamu. Kamu mau tanya apa? Saya jawab semua pertanyaan kamu. Jadi 10 hari saya suluk itu, saya diskusi semuanya. Intinya, nggak bisa, mursyid hidup itu harus ada. Itu intinya. Jadi, waktu itu masih gini-gini. Oke, saya akui
saya akan menganggap bapak itu sebagai guru saya. Surah wanita sama laki-laki itu kan terpisah. Saya waktu itu habis alih kaji, saya bilang gini, kalau bapak mau ke itu memang mursyid, kelanjutan dari ayah menurut ke saya itu, maka bapak itu harus datang ke sini secara jahit. Itu kan permintaan yang sangat tidak mungkin di dalam kelambu waktu itu. Ternyata setelah saya ngomong seperti itu, bapak Moga habis selesai alih kaji itu ngomong gini, saya mau lihat tempat suluk wanita itu seperti apa. Saya nggak tahu itu. Akhirnya ributlah petugas-petugas itu, semua keluar kelambu karena bapak mau lihat aja. Itu saya, karena saya ini orang Kalimantan yang memang backgroundnya tidak pernah kenal sama bapak. Saya itu waktu itu ditaruh di pojokan, paling pojok, yang nggak kenal lah hitungannya. Artinya bukan komunitas mereka itu. Itu dicari sama bapak. Jadi ya sekitar seperti inilah. Bapak bilang, inilah kau yang ku cari. Saya langsung sujud di situ. Ampun bapak, ampun. Saya akui bapak yang memang guru saya. Singkat cerita waktu itu masih kajinya turun boleh 2 boleh 1. Singkat cerita proses 2006 akhirnya ada kaji baru yang keluar karena mungkin banyak orang-orang baru. Dulu kan masih murid-murid saya. Itu guruku bukan gurumu. Nah itu. Ternyata pimpinan yang di Banjar itu menekan, kamu nggak boleh kayak gitu. Itu gurunya bapak bukan gurumu. Terjadi pertentangan. Saya mau ke Arko, mau ke ayah, tapi gimana, mau datang gimana. Jadi kalau ke Arko itu boleh harus sama bapak itu, kalau enggak boleh kan kayak gitu. Itu terjadi sangat di hati itu sangat ini. Jadi ke Arko itu terjadi was-was yang luar biasa. Bisa nggak, boleh nggak, apalagi waktu itu keadaan dunia persilatan juga nggak aman kan. Terjadi kita datang ke Arko dipelototi, ini muridnya si Anu, ini muridnya seperti itulah. Singkat cerita 2010 saya suluk waktu itu sama bapak Ngopet di Pondok Gede. Itu saya minta sesuatu sama bapak. Nah, itu datang lagi bapak mau ke dalam kelambu. Dan pertanyaan saya itu dijawab sama bapak. Yang bisa mengabulkan doamu itu cuman ayah. Kalaupun aku ACC, kalau ayah belum ACC nggak bisa. Kata bapak. Saya marah di situ. Maksudnya nih apa sih, saya kok kayak bola dioper kanan, dioper kiri itu loh. Ini maunya gimana gitu. Akhirnya selesai suluk hari Minggu itu saya bilang, saya pulang ke Kalimantan nggak mau kalau nggak ada jawaban. Saya harus temukan jawaban itu. Saya harus ke Arko. Ada tiket saya itu jam 3 sore hari Senin. Ya sudah, subuh-subuh saya berangkat ke Bekasi itu langsung ke Arko. Ternyata waktu itu datangnya jam 8. Jarak kan jam 9. Saya masih naik ke atas. Saya mau direk dulu lah sembahyang wudhu taubat hajat saya. Baru saya duduk, baru mau baca kaifiat, ayah itu sudah datang. Kau ini kata. Ku tunggu-tunggu. Kau itu seperti kacang yang lupa dengan kulitnya. Ku suruh kau melanjutkan berguru dengan bapak si Moga. Bukan ku suruh kau meninggalkan aku. Nah itu loh kata-katanya ayah itu waktu itu seperti itu. Maksudnya ayah apa? Iya, kau itu muridku. Moga juga, aku ini gurumu. Moga juga gurumu. Jadi bukan